Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Babung Film, channelnya orang yang suka film. Di hari yang berbahagia ini, mari kita simak kelanjutan dari episode sebelumnya. Makin kesini makin seru tentunya untuk ditonton. Terima kasih juga atas supportnya, karena waktu luang kalian adalah sumber kopi dan sarapan bagi saya. Apalagi kalau misalkan kalian mau tekan tombol subscribe, like dan share-nya, itu akan membuat saya sangat amat senang. Yuk simak sampai selesai. Kita mulai dengan bumper dikit. Di pegunungan bersalju terlihat seorang wanita yang sedang hamil dalam situasi berperang. Ia berusaha lari untuk mencari tempat yang aman karena perutnya sedang merasakan kontraksi dan akan melahirkan. Setelah menemukan tempat persembunyian yang aman di balik batu besar, namun sayang persembunyiannya diketahui oleh musuh. Dengan terpaksa, ia pun harus mengalahkan musuh-musuhnya. Setelah menumbangkannya, teman dari musuh itu berdatangan. Dengan sabar dan tabah, ia pun harus mengalahkan mereka terlebih dahulu. Dirasa sudah aman, ia pun langsung bersiap untuk melahirkan. Namun tanpa sadar, ia ditodong pedang oleh musuhnya di depan. Entah bagaimana nasib wanita ini bersama bayinya, semoga aja selamat. Lalu Ran dan yang lain meminta Morin untuk membuka kembali portalnya agar Mat bisa masuk. Namun sayangnya Morin tidak bisa melakukan itu, karena jika portal sudah menutup, portal itu tidak bisa dibuka kembali. Jadi dengan terpaksa mereka harus melanjutkan perjalanan. Naipi berjanji kepada mereka jika semua ini sudah berakhir, kita akan mencarinya. Dalam perjalanan ini, The Mask meminta kepada mereka untuk berhati-hati, karena jika salah langkah sedikit saja, mereka akan terjatuh dan otomatis pindah alam. Tiba-tiba Perrin menghentikan mereka karena ia melihat sesuatu di depan. Ketika dicek, ternyata itu adalah batu pemandu. Tapi The Mask heran karena batu pemandu itu dirusak oleh seseorang, dengan niat agar mereka semua tidak bisa keluar dari tempat ini. Di sini, The Mask akan mencari jalan keluarnya, dan Morin menyuruh mereka semua untuk beristirahat selama The Mask berusaha memecahkan masalah ini. Baru saja mereka semua tidur, tiba-tiba Egwene terbangun karena mendengar suara sesuatu. Ternyata itu adalah Trolloc. Untung saja sebelum Trolloc itu menyerang Egwene, Ran berhasil menolongnya. Tapi masalah tak cukup sampai di situ. Kini mereka diserang oleh angin hitam yang mampu membuat mental seseorang menjadi down dengan bisikan-bisikannya.
Naifi dengan berani tiba-tiba maju ke depan, dan di saat-saat genting seperti ini, Naifi berhasil mengeluarkan kekuatannya yang dahsyat untuk menghalau angin hitam tersebut, sehingga bisa memberikan waktu kepada Morin untuk membuka portalnya. Mereka semua tiba di suatu tempat yang bernama Benteng Valdara. Ternyata benar, akibat angin hitam tadi, Ran dan yang lain dibuat down oleh bisikan angin hitam tersebut. Morin memperingatkan mereka agar apapun yang mereka dengar dari angin hitam tersebut harus disingkirkan dari pikiran mereka. Lalu, karena mata dunia sudah dekat, Morin memutuskan akan beristirahat di kota Valdara. Sesampainya di dalam, mereka disambut oleh pasukan yang berada di sana. Entah kenapa, pasukan tersebut memanggil Lan dengan sebutan Daishan. Setelah itu, mereka langsung dibawa untuk menghadap sang raja yang bernama Agelmar. Biar enak, kita panggil aja Raja Agel ya, oke? Kemudian di saat mereka menghadap sang raja, Lan disambut hangat oleh Raja Agel. Entah siapa Ran sebenarnya, nampak sangat dihormati sekali oleh sang raja. Di sini sang raja menanyakan tujuan Morin datang ke sini. Akan tetapi baru saja ingin menjawab, Raja Agel memotong pembicaraannya karena ia sendiri akan mencoba menebaknya. Di sini Morin memperingatkan sang raja agar lebih meningkatkan keamanan kotanya karena pasukan kegelapan sekarang sudah mulai bergerak. Dan Morin juga memberi saran agar sang raja mengirim beberapa pasukan pria untuk menutup gerbang masuk. Do what she says. I offended you. Lalu di saat Morin sedang diantar untuk ke kamarnya oleh seorang wanita, sebut saja namanya Nadia. Morin menanyakan keberadaan saudari Nadia yang memiliki kekuatan meramal, karena ia berniat untuk menemuinya. Dan Morin juga meminta bantuannya agar mengirimkan pesan ke Menara Putih untuk Gajah Merah, agar sesegera mungkin mencari seseorang yang bernama Mat. Entah tujuannya apa, karena di sini tidak dijelaskan. Kemudian kita diperlihatkan seseorang yang baru saja datang ke kota Valdara. Kalau dilihat dari bentuk tubuhnya, sudah bisa ditebak ya. Jika kalian nonton dari awal, ya jelas orang itu adalah Pain, si pedagang yang datang ke desa Beltane ketika pasukan Trolloc menyerang desa tersebut. Setelah itu, Morin dan yang lain pergi menuju bar milik saudari Nadia. Ketika berada di pasar, Perrin tak sengaja melihat Pain. Maka dari itu ia pun terkejut. Tapi Naifi menyangkalnya karena Pain sudah meninggoy di saat desa Beltane diserang pasukan Trolloc. Lalu sesampainya di bar, semua yang berada di bar tersebut seketika memperhatikan Morin. Ya, momen ini mengingatkan saya ketika Morin baru saja datang ke desa Beltane. Ketika Ran dan yang lain sedang makan, Naifi selalu memperhatikan Morin yang sedang ngegosip bersama saudari Nadia, sebut saja namanya Novi. Di sini Morin memiliki tujuan tersendiri tanpa sepengetahuan mereka. Morin meminta Novi agar melihat siapa yang akan menjadi titisan dragon di antara mereka. Tapi sayangnya Novi tidak bisa melihatnya. Di malam harinya, Naifi dan yang lain menunggu kedatangan Morin. Tak lama, Morin pun datang bersama Lan. Di sini Naifi menanyakan siapa yang Morin temui ketika berada di bar. Morin menjelaskan bahwa dia adalah seorang peramal. Ia mendatanginya hanya ingin menanyakan siapa di antara kalian yang menjadi titisan dragon. Tapi sayangnya dia juga tidak tahu. Morin memberitahu mereka jika besok pagi mereka akan melanjutkan perjalanan. Namun keputusan itu ditentang oleh Naifi. Morin yang kesal memberikan mereka waktu untuk memutuskannya sampai besok pagi. Setelah itu ia pun pergi. Keadaan di sini semakin kacau ketika Morin pergi. Karena di sini terjadi perpecahan antara mereka.
Di sisi Egwene, ia akan melanjutkan perjalanan karena ia pergi demi orang yang ia sayangi di desa tetap aman. Ran sendiri cemburu karena Ran berpikir bahwa Egwene selingkuh dengan Perrin ketika terpisah darinya. Tapi Perrin menyangkal hal tersebut karena hanya istrinya saja yang ia cintai. Mereka semua pun bubar karena merasa sakit hati ketika Naivi berkata jika ia bosan melihat mereka memperebutkan Egwene layaknya sebuah trofi. Naivi sangat menyesal, ia merasa bersalah karena ucapannya membuat mereka sakit hati. Lalu setelah itu, Lan yang sedang berjalan kaki diikuti Naivi dari belakang. Di sini Lan mendatangi salah satu rumah milik warga. Nampak Lan sangat akrab sekali dengan keluarga tersebut. Naivi yang melihat itu merasa senang, tapi tanpa sadar Lan sudah berada di belakangnya. Akhirnya ia pun ketahuan oleh Lan. Bukannya marah, Lan mengajak Naivi masuk ke dalam untuk makan malam bersama. Di sini Lan mengenalkan Naivi kepada keluarga tersebut. Bapak kepala keluarga tersebut sangat berterima kasih kepada Naivi karena sudah menjaga Lan. Terlihat dari raut wajah Naivi sangat mencintai Lan. Lalu kita diperlihatkan Ran yang sedang berlatih panah untuk meluapkan emosinya. Tiba-tiba Egwene menghampirinya. Di sini Ran meminta maaf kepadanya karena sudah cemburu. Akan tetapi Egwene marah bukan karena masalah tersebut, melainkan karena Ran mengatakan bahwa Egwene tidak memperdulikan Mat sama sekali. Padahal jauh di lubuk hatinya, ia ingin mereka semua bisa kembali dengan selamat tanpa adanya korban jiwa. Lalu ketika Egwene sudah tertidur, Ran malah tidak bisa tidur sama sekali karena ingatan masa-masa kelamnya muncul. Carrie, you're so hot. Untuk melupakannya, ia pun berlatih panah kembali. Disinilah Ran menyadari bahwa semua peristiwa kelam di saat-saat temannya dalam bahaya. Tanpa sadar, Ran bisa mengeluarkan kekuatannya. Dan ia juga menyadari bahwa dirinya adalah titisan dragon. Kemudian Ran mendatangi Novi untuk menanyakan apa yang ia lihat dari Ran. Apa benar ia adalah titisan dragon? Novi pun memberitahu Ran apa yang ia lihat. And when I looked at him, ternyata di saat adegan di pegunungan es yang terdapat wanita hamil sedang berperang itu adalah ibu kandung Ran. Dan orang yang menodongkan pedang kepada ibu kandung Ran itu adalah ayahnya sendiri. Maksud saya ayah angkat. Karena di saat ia menodongkan pedang, ia tak tega melihatnya dan ia malah membantunya hingga melahirkan. Namun sayangnya ibu kandung Ran meninggoy setelah melahirkan. Keesokan harinya Naivi, Egwene, dan Perrin berkumpul di kamar Naivi. Naivi menanyakan keputusan mereka. Di sini mereka semua sepakat akan pergi. Egwene menanyakan keberadaan Ran. Ran sendiri mendatangi Morin dan mengatakan ia menyadari bahwa dirinya adalah titisan dragon. Di tempat Naivi mereka didatangi Lan. Di sini Lan memberitahu mereka bahwa Morin menutupi ikatannya bersama Lan. Ia merasa ada sesuatu yang janggal. Egwene menyadari bahwa Ran pasti akan pergi ke mata dunia bersama Morin. Ternyata dugaannya benar. Ran pergi berdua bersama Morin. Di sini mereka sudah tiba di suatu tempat yang dinamakan Tanah Terkutuk. Karena jika ingin menuju mata dunia, mereka harus melewati Tanah Terkutuk terlebih dahulu. Tamat, buah kecapi, buah markisa. Mari kita ngopi, pemirsa, seruput kopinya.